Terkadang seorang berada di persimpangan dan dia harus menentukan kemana dia pergi. Kalau ternyata tidak ada yang memberikan arahan kepada dia, yang menjadi pemandu dia adalah hawa nafsunya, yang menjadi imam dia adalah syaitan, yang senantiasa membisikkan keburukan, memperdaya manusia, yang menjadi ambisi dia adalah dunia, ya, dia akan hidup menderita walaupun bergelimang harta. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah, kita semua akan meninggalkan dunia ini. Dan kita tahu rumah yang kita tempatin dulu milik orang lain. Kemudian kita membangunnya atau kita mewarisinya, dan suatu saat akan digantikan oleh orang yang berbeda. Kemana kita akan pergi? Itulah yang menjadi tema kita hari ini. Kita melihat sebuah fenomena, ada banyak orang yang berhenti di tengah jalan. Dia nggak tahu mau kemana. Bingung, tidak jelas alamat yang dituju. Kadang-kala dia bertanya tapi salah bertanya, sehingga dia pun disesatkan dan tidak pernah sampai ke tempat tujuannya. Atau kalaupun sampai, dia harus muter-muter terlebih dahulu, lelah, capek. Ahibati fillah, terkadang kita sudah menentukan arah, tapi jalan kita kurang cepat, sehingga matahari hendak tenggelam. Dan ada jalan-jalan yang kalau kita melewatinya di malam hari, ada banyak bahaya di situ. Ada begal yang menanti. Makanya kita melihat beberapa hari terakhir ini ada public figure yang menanggalkan jilbabnya. Ada juga yang berpindah agama. Kenapa itu terjadi? Terkadang seorang berada di persimpangan dan dia harus menentukan kemana dia pergi. Kalau ternyata tidak ada yang memberikan arahan kepada dia, yang menjadi pemandu dia adalah hawa nafsunya, yang menjadi imam dia adalah syaitan, yang senantiasa membisikkan keburukan, memperdaya manusia, yang menjadi ambisi dia adalah dunia, ya, dia akan hidup menderita walaupun bergelimang harta. Jamaah rahimakumullah, semua kita itu membutuhkan petunjuk yang mengarahkan kita kemana kita harus pergi. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam sebuah hadits qudsi yang ada di Arba'in Nawawiyah. Nanti anak akan tanya, hadis ini nomor berapa? Nah, karena ada hadiah yang disiapkan oleh panitia. Allah mengatakan, ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaitu, fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat. Kita tahu yang disebut orang tersesat itu orang yang gak tahu mau kemana, atau dia salah arah sehingga dia tidak mencapai tujuannya. Ketika orang masuk ke hutan, dia ingin balik, tapi karena hutannya lebat dan memiliki banyak jalan kecil di sana, sehingga dia nggak bisa balik lagi ke tempat asal dia.
Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kalian semua tersesat. Fastahduni ahdikum. Mintalah petunjuk kepada aku. Kullukum dhalun illa man hadaitu, kata Allah. Kalian semua tersesat kecuali orang yang aku kasih petunjuk. Maka mintalah kepada aku petunjuk, aku akan kasih, kata Allah. Tempat asal kita itu surga. Kemudian kita diturunkan ke muka bumi ini. Dan tentunya orang ingin kembali ke tempat asal dia. Tempat yang penuh dengan keindahan. Di situ ada kekekalan dan keabadian. Di situ tidak ada penyakit. Di situ nggak ada rumah sakit. Di situ nggak ada klinik. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi, ternyata di tempat itu tidak ada toilet dan kamar mandi. Nanti dalam perjalanan kajian ini, kita akan melihat orang-orang yang angkat tangan pergi. Kemana pergi? Ima ke toilet, ima kecapean. Dan dalam perjalanan kajian kita akan melihat orang-orang yang tidur. Antum lihat kanan kiri antum, mungkin sudah ada yang tidur. Baru mulai sebagian sudah Bismillahumma amutu ahajama. Ini gara-gara kajiannya di hotel, jadi ngantuk. Nah, di surga nggak ada tidur, nggak ada ceritanya orang ngantuk ya, nggak ada. Karena orang tidur itu tidak menikmati hidup. Antum akan mendapatkan orang-orang di tempat kajian yang kemudian dia tertidur. Tahu-tahu ustadznya baca doa kafaratul majlis. Dia langsung subhanakallahumma wa bihamdika. Padahal seharusnya bangun tidur baca doa apa? Doa kafaratul majlis apa doa bangun tidur? Ini enggak. Baca doa kafaratul majlis dia. Karena menyatu antara tidur dia dengan kajian. Maka tadi untuk kembali ke tempat yang tidak ada tidur, kita harus menentukan arah. Dan dalam menentukan arah itu ya kita butuh petunjuk. Kenapa tiap hari kita nggak pernah berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Padahal kemarin udah baca. 2 hari sebelumnya udah baca. Tahun lalu juga baca. 10 tahun yang lalu kita juga baca ihdinas siratal mustaqim. Dan kita tidak pernah meninggalkannya. Karena kita butuh petunjuk arah tadi, kita mau kemana. Ada 4 begal yang menyebabkan antum kehilangan arah. Siapa yang mau nyebutkan? Oke, Anda sebutkan sekarang. Nanti akan jadi pertanyaan. Begal yang pertama adalah dunia. Yang tadi kita baca ayatnya. Di ayat kelima dari surat Fatir Allah mengatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian terpedaya dengan kehidupan dunia. Begal yang kedua di ayat yang sama. Syaitan. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan mau diperdaya sama tukang tipu. Tukang tipu ini yang membuat ayah kita diturunkan dari surga. Dengan bahasa-bahasa yang indah. Dengan janji-janji palsu. Yang sampai hari ini nggak berhenti. Bukan setelah Nabi Adam digodain lalu setan berhenti dan kita berhasil menghadapi setan. Tetap dia terus menggodain kita. Dan ajibnya setan tuh nggak pernah tidur siang. Nggak ada. Maka antum jangan jadi setan. Tidurlah siang. Kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitana la yaqil. Kalian tidur siang. Sesungguhnya setan itu nggak tidur siang. Dia terus menggodain manusia. Tapi begal yang ketiga yang membuat orang kehilangan arah itu adalah an-nafs, jiwa.
Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Jiwa itu maunya apa sih? Santai ya. Maunya enak-enakan. Sulit untuk diajak berjuang. Maka butuh effort lebih kalau kita mau ngajak jiwa kita. Yang keempat, al-hawa. Hawa itu kemauan-kemauan. Kecondongan-kecondongan. Kecenderungan-kecenderungan. Berapa banyak orang itu masuk pasar tanpa punya tujuan? Ketika orang itu masuk pasar dengan tujuan, insya Allah selamat. Contohnya ibu-ibu masuk mall. Mau beli kaos kaki. Mau beli kaos kaki. Dia itu kalau tujuannya ke sana, seharusnya dia pasang kacamata kuda. Saya ke sana, tapi enggak. Godaan kemauan, godaan dunia, bisikan setan, jiwanya membuat dia bawa satu keranjang. Bukan kaos kaki. Kaos kakinya cuma satu. Sisanya ini, itu. Ketika datang ke rumah ditanya sama suaminya. Waktu izin tadi beli apa? Kaos kaki. Pulang, loh kok banyak ini kata dia. Alhamdulillah bang. Dapat rezeki dari Allah SWT. Nah, itu 4 begal. Yang menyebabkan orang kadang-kala gak bisa sampai tujuan. Maka ahibati fillah tadi kenapa kita harus terus memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Terus. Karena yang bisa memberikan petunjuk cuma Allah. Kajian kita hari ini hanya memberikan penjelasan. Hidayah itu ada 2. Hidayah petunjuk kepada sebuah arah itu ada 2. Sebutkan. Ada hadiahnya yang bisa nyebutkan. Nah, tuh ada yang angkat tangan jangan gini, jangan gitu. Angkat tangan sampai ditunjuk sama ustadznya. Ya. Yang belakang itu ya. Berdiri Bapak. Kasih mic-nya. Nah. Hidayah itu ada 2. Hidayatul irsyad wal bayan, ada hidayatul taufik. Hidayatul irsyad wal bayan itu hanya sekedar memberikan penjelasan. Yang orang itu bisa ikut, bisa tidak. Allah telah menurunkan Al-Quran. Itu hidayatul irsyad. Dikasih ini. Hudal lil muttaqin Quran itu. Hudal lin nas. Tapi yang bisa mengambil manfaat itu ada yang dikasih taufik sama Allah Azza wa Jalla. Abu Jahal itu dapat hidayatul irsyad. Abu Lahab juga dapat. Kaum musyrikin di Mekah dapat. Fir'aun pun dapat. Bagaimana hidayatul bayan wal irsyad itu memberikan penjelasan. Fir'aun bertanya, "Famar rabbukuma?" Siapa Tuhan? Kasih penjelasan. Itu hidayatul irsyad. Sebagaimana kajian kita hari ini, itu hidayatul irsyad wal bayan. Tapi antum mengamalkan, tidak mengamalkan, itu kembali kepada taufik Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa ada orang-orang yang dekat sekali sama pintu hidayah tapi nggak masuk-masuk. Seperti anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi ini. Nabi Nuh itu cinta sama anaknya. Sampai beliau memberikan penjelasan kepada anaknya itu. Di saat banjir bandang sudah datang. Anaknya itu butuh untuk menentukan arah. Dia mau kemana? Nabi Nuh sudah ada di perahu. Dan anaknya masih di luar. Dipanggil. Anaknya itu. Ya bunayyar kam ma'ana. Wahai ananda, ayo naik bersama kami. Dia butuh sekali untuk menentukan arah kemana dia mau pergi. Wala takun ma'al kafirin. Kau jangan bergabung sama orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin. Dia menentukan arahnya sendiri. Dikasih arahan tidak mengikuti arahan.
Bahkan dia mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan mendaki ke gunung, itu arahnya dia, gunung yang akan menyelamatkan aku dari air. Qala la 'asimal yaum min amrillah illa man rahim. Enggak ada hari ini yang selamat kecuali yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Tuh, sang ayah sudah memberikan arahan. Dia butuh sekali, tapi dia nggak mau. Maka kenapa kita harus minta terus sama Allah Azza wa Jalla? Betapa sering penjelasan-penjelasan ustadz yang kita nggak amalin. Allah Azza wa Jalla mengatakan, man yahdihillah fala mudhillalah. Man yahdillah, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ini yang biasa diucapkan Nabi alaihi salatu wasallam ketika khutbatul hajah. Belum mengingatkan, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang dapat menyesatkan. Walaupun hidup di tengah orang-orang musyrikin. Asia, istrinya Fir'aun hidup bersama Fir'aun. Gak bisa Fir'aun menyesatkan dia. Mau disiksa, mau diapakan, itu yang namanya taufik minallah. Maka kenapa kita harus minta terus sama Allah Azza wa Jalla? Gak boleh berhenti. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, kita minta dua. Hidayatul irsyad wal bayan, kita minta hidayatul taufik. Supaya tatkala kita tahu, kita mau mengamalkan. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam di tahun ke-9 Hijriah terjadi satu peperangan di tahun ke-9 Hijriah yang jaraknya sangat jauh, yang kondisinya sedang musim panas, jumlah pasukan yang dibutuhkan banyak sekali, donasi yang diharapkan dikumpulkan untuk perjalanan itu nggak banyak yang masuk. Pertanyaannya, perang apa itu? Masya Allah. Dikasih Ustaz? Nggak apa-apa sudah. Ini cepat tepat ya. Jadi bukan P lagi, cepat tepat sudah. Ingat cadar camat dulu jemaah. Taib. Perang Tabuk. Para sahabat itu sudah 9 tahun di kota Madinah. 13 tahun di Mekah. Mereka sudah mengetahui fadilah jihad fisabilillah. Mereka tahu dengan keutamaan akhirat. Tapi mereka pada waktu itu, pada saat diperintahkan menentukan arah, mereka tergoda dengan dunia. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat At-Taubah di ayat 38 jemaah. Iya, surat At-Taubah ayat 38 39. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan buat orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, malakum. Kenapa kalian? Ada apa sama kalian? Kalian ini sudah beriman. Kalian itu sudah faham, sudah ngerti bahwa dunia ini akan ditinggalkan. Kita semua tahu itu. Allah mengatakan, "Malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah itsaqaltum ilal ard." Ada apa sama kalian? Kok berubah kalian? Ketika perang Badar mereka semangat, perang Uhud mereka semangat, perang Ahzab mereka semangat, perang Khaybar mereka semangat. Tapi setelah penaklukan kota Mekah ada yang berubah. Musuh bebuyutan mereka selama ini siapa? Kafir Quraisy. Ketika musuh bebuyutannya sudah dikalahkan,
Mekah sudah ditaklukkan. Para sahabat ini mau istirahat. Sudah selesai. Udah. Mekah jadi negeri Islam. Tahu-tahu ada perintah berangkat jihad ke Tabuk. Yang dilawan bukan orang Arab lagi. Yang dihadapi bangsa Romawi. Yang pada saat itu dikatakan jumlah pasukan mereka 200.000. Maka sahabat yang perang pada waktu jumlahnya 30.000. Mereka pada saat mau istirahat, mau santai, datang perintah ke Tabuk. Perintahnya lebih berat. Ya itulah yang namanya naik kelas. Nggak sama kelas 1 sama kelas 6 pelajarannya. Maka kalau anak kelas 1 itu kemudian tahu-tahu naik ke kelas 6 nggak lewat kelas 2, 3, 4 berat bagi dia. Tapi kan udah lewat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Istirahat nggak ada. Maka Allah katakan, kenapa kalian? Kalau dikatakan kepada kalian, infiru fi sabilillah. Bangkitlah kalian untuk berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Kalian berat sama dunia. Itsaqaltum ilal ard. Condong kayak ada magnetnya bumi ini. Kata Allah, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Oh, apa kalian sudah senang sama kehidupan dunia? Kalian enggak lagi mikir akhirat kalian? Allah Azza wa Jalla mengatakan, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kenikmatan dunia dibandingkan akhirat sedikit, jemaah, sedikit. Tadi kadang-kala kita harus menentukan arah di saat kita ini ingin istirahat, ingin menikmati hidup. Enggak. Tapi memang hidup itu pilihan. Allah Azza wa Jalla mengatakan illa tanfiru. Kalau kalian enggak mau berangkat, itu kembali kepada kalian. Tapi ada konsekuensinya. Yu'adzibkum adzaban alima. Allah akan memberikan azab kepada kalian, azab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum. Allah akan jadikan generasi yang lain. Allah akan gantikan kalian dengan generasi yang lain. Wala tadurruhu syai'a. Dan kalian tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh kita berada di siratal mustaqim. Enggak. Allah katakan di ayat lainnya, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman monggo, yang mau kafir silahkan. Tapi semua ada konsekuensinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ahibati fillah. Jadi kalau kita melihat bagaimana kisah orang-orang yang harus menentukan arah di saat dia butuh arahan. Sangat dahsyat sekali. Tadi kita mendengar ceritanya anaknya Nabi Nuh. Yang dia nggak mau. Dia memilih arahnya sendiri. Kisah Nabi Ibrahim bersama ayahnya. Kalau tadi cerita bapak sama anak. Bapaknya Nabi, anaknya bukan Nabi. Ada cerita anaknya Nabi, bapaknya bukan Nabi. Sang bapak diajak sama anaknya untuk menuju arah yang benar. Bagaimana Nabi Ibrahim dipanggil ya abati, ya abati, ya abati, ayahku, ayahku. Kasih tahu ayahku, kau jangan sembah setan, ayahku terus. Apa kata ayahnya? La illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak wahjurni maliya. Ibrahim, kalau kamu enggak berhenti mendakwahkan aku kepada agamamu, berdakwah untuk mengajakku ke jalan dan arahmu itu, aku akan rajam engkau. Sebagian ditafsirkan rajam, aku akan maki engkau. Dirajam dengan ucapan-ucapan yang terkadang ucapan lebih menyakitkan daripada batu. Wahjurni maliya, tinggalkan aku sudah, pergi engkau sana. Bayangin coba. Ketika sang ayah diajak ke arah yang benar nggak mau. Itu gimana? Tadi kita bicara hidayah itu taufik itu milik Allah Azza wa Jalla.
Jamaah rahimakumullah, tukang-tukang sihir Fir'aun bersama Fir'aun. Kita tahu Nabi Musa alaihissalam sebelum berdakwah kepada kaumnya, beliau berangkat menjumpai siapa? Fir'aun. Allah perintahkan untuk menjumpai Fir'aun. Tapi kita tahu Fir'aun malah menantang. Sehingga terjadilah pertandingan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun yang diwakili dengan penyihir-penyihir Fir'aun. Kalau kita baca tafsir tentang berapa jumlah penyihir Fir'aun itu banyak sekali. Sampai dikatakan beberapa menyebutkan 15.000 penyihir yang didatangkan sama Fir'aun untuk menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Singkat cerita, tukang sihir itu melemparkan tongkat-tongkat dan tali-talinya, dan mereka mengatakan waqalu bi'izzati Fir'aun, ya. Antum nanti bisa baca di surat Asy-Syu'ara ayat 43-51 ya kisah ini. Dan banyak cerita ini. Cerita tentang Nabi Musa dan tukang sihir Fir'aun itu diulangi dengan konteks yang berbeda-beda. Orang yang menghatamkan Quran tiap bulan, dia akan melewatin cerita ini. Kembali dia lewat cerita ini. Supaya dia dapat petunjuk dari sana. Tukang-tukang sihir itu mengatakan waqalu bi'izzati Fir'aun inna lanahnul ghalibun. Mereka mengatakan dengan kehormatan Fir'aun kami adalah orang-orang yang menang. Dilemparkan itu. Ketika dilemparkan, orang-orang yang melihat seakan-akan melihat ular. Tapi padahal tetap itu tali dan tongkat. Fa'alqa Musa asahu. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Tongkat itu melahap, menelan semua tongkatnya Nabi Musa yang jadi ular itu, jadi ular beneran. Dia melahap semua tongkat dan tali-tali itu habis, ya. Yang tersisa ularnya Nabi Musa. Apa yang terjadi dengan tukang sihir dan Fir'aun? Tukang-tukang sihir itu ketika harus menentukan arah, sekarang baru saja dia mengatakan dengan keutamaan, dengan kejayaan Fir'aun. Tapi mereka melihat bahwasanya yang dibawa Nabi Musa bukan sihir. Allah mengatakan fa'ulqiyas saharatu sajidin. Tukang-tukang sihir itu semuanya sujud. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Mereka mengatakan kami beriman kepada Tuhan pencipta alam semesta ini. Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Ini sikap tukang sihir. Langsung beriman. Tapi bagaimana sikap Fir'aun? Nanti kita akan bahas penghalang-penghalang hidayah. Ya, di sesi yang kedua. Apa saja yang menyebabkan orang itu akhirnya nggak dapat hidayah? Bagaimana tukang sihir dapat hidayah? Fir'aun nggak dapat. Kalau hidayatul bayan udah dijelasin. Fir'aun mengatakan, qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Berani-beraninya kalian beriman kepada dia sebelum aku kasih izin kepada kalian. Fir'aun penguasa. Dia punya kekuatan. Apa kata dia? Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Dia nih, Musa ini adalah guru besar kalian yang mengajarkan sihir kepada kalian. Fala saufa ta'lamun. Kalian akan tahu akibat dari perbuatan kalian ini, beriman kepada dia. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. Aku akan memotong tangan dan kaki kalian secara silang. Enggak dibunuh jemaah, disiksa.
Dipotong kakinya dan tangan secara silang. Kemudian aku akan salib kalian semuanya. Disalib di pohon-pohon kurma aja. Mereka ditaruh, dipaku di sana. Apa kata tukang sihir Fir'aun? Qalu la dhair. Inna ila rabbina munqalibun. Kata mereka, enggak, itu enggak membahayakan kami. Enggak apa-apa. Kami akan kembali kepada Tuhan kami. Inna natma'u ayyaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Kami berharap Allah ngampuni dosa-dosa kami karena kami menjadi orang yang pertama beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Lihat jemaah, tatkala harus menentukan arah, tukang sihir Fir'aun pagi harinya masih bersama Fir'aun. Sore harinya sudah ada di pokok-pokok pohon kurma disalib secara dipotong tangan dan kiri kakinya secara silang. Masyitah binti Fir'aun. Siapa nama tukang sisir anaknya Fir'aun? Angkat tangan dulu, baru dijawab. Tuh, mama kasih. Ibu-ibu. Hadiahnya udah dikasih belum yang tadi? Sudah? Oh Hadiahnya. belum. Makanya nggak semangat lagi angkat tangan mereka. Ada hadiahnya. Sudah Ustaz, sudah. Bentuknya kupon Ustaz. Oh iya. dikasih kupon. Sudah tadi yang sudah dapat hadiah. Masya Allah. Taib, tafadhal ibu-ibu tadi. Yang sebelah sini ya tadi ya. Silakan. Maka yang angkat tangan tuh jangan angkat tangan terus berhenti. Ah, ya itu. Jadi nggak tahu. Ya silakan Ibu, nama yang menyisir ya. Tukang sisir Tukang sisir. putrinya Firaun. Tukang sisir, nah. Yang mana Ustaz? Pokoknya sebelah sini Ustaz tadi. Pokoknya Masya Allah. Ayo mic-nya dikasihkan gitu loh. Terserah yang pegang mic sudah. Loh, rebutan. Ini panitia yang ngambil mic itu kehilangan arah dia. Ya. Karena banyak angkat tangan, dia mau kemana Masito, gitu. Ya. Ustaz. Siapa? Masito. Masyito. Masyito itu artinya tukang sisir. Bukan namanya. Masyitah tu binti Fir'aun tu, Masyitah itu artinya tukang sisir. Siapa namanya? Iya, siapa namanya Bu? Ada yang angkat tangan sebelah situ. Siti Masito, Ustaz. Siti Masyitah. Ditambahi Siti saja ini. Tambah Siti aja tetap Masyitah. Ya sama aja, cuma tambahannya Siti. Jadi namanya Aisyah, Siti Aisyah. Siti itu artinya Sayyidati, artinya yang tuanku ya. Nah, siapa namanya? Nah, iya. Kasihkan ke yang jawab pertama hadiah tadinya. Karena Anda juga nggak tahu namanya siapa jamaah. Iya. Jadi dia dikenal Masyitatu binti Fir'aun, tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Tukang sisir. Namanya nggak ketahuan. Makanya ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Mi'raj, beliau Isra dan Mi'raj. Kemudian beliau mencium aroma yang wangi sekali. Beliau tanya kepada Jibril alaihissalam, ini aroma apa kata dia? Dikatakan ini aromanya Masyitatu binti Fir'aun dan anak-anaknya. Lalu ditanya, ceritanya apa? Kita tahu ceritanya. Terakhir Masyitah ini ketika sudah mengorbankan anaknya satu persatu dimasak. Tinggal dia dan yang ada dalam buayan dia, yang ada dalam susuan.
Ini sang ibu dipaksa untuk menentukan arah. Dia kesian sama anaknya. Masih bayi, masa dia harus merasakan panasnya itu api atau itu minyak. Maka di sini Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan. Si bayi bisa berbicara. Butuh arahan ibunya pada waktu itu. Masa sudah mengorbankan 1, 2, 3, 4 anaknya sudah selesai, kemudian kehilangan arah. Di sini Allah bantu jemaah. Sang bayi mengatakan, ya ummah, bunda, engkau berada di atas kebenaran yang bunda. Berangkatlah ke sana bunda. Ngomong itu anak jemaah. Ahibati billah, Bilal bin Rabah, kita tahu dia berada di persimpangan. Di saat dia harus disiksa. Tapi mempertahankan keimanan dia. Atau dia hidup nyaman tapi murtad dari agama Allah Azza wa Jalla. Bilal mengatakan ahadun ahad. Ahadun ahad. Lalu Allah kirim Abu Bakar. Ini orang sudah capek, udah kesian gitu. Allah kirimkan Abu Bakar yang beli Bilal bin Rabah. Jadi pertolongan Allah itu datang tepat waktu. Tapi sebagian kita itu nggak sabar. Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini dulu dia budak di kota Mekah. Kemudian dia dibebaskan oleh majikannya Ibn Jud'an. Kemudian dia punya usaha, dia kaya raya jadinya. Ketika dia masuk Islam, kemudian dia hendak hijrah. Itu dihadang oleh orang-orang musyrikin. Dia ketika mau keluar kota Mekah, orang-orang musyrikin sudah mengepung dia. Lalu Suhaib mengeluarkan anak panahnya, dipasang ke busurnya. Tapi sebelum dia melemparkan itu dia berkata kepada orang-orang Quraisy, ya ma'syara Quraisy, ta'lamuna anni min armakum. Kalian tahu aku orang yang paling tepat sasaran kalau memanah. Mereka tahu itu. Wallahi, demi Allah, la tasiluna ilayya hatta armiyakum bikulli sahmin ma'i. Kalian gak akan nyentuh aku kecuali setelah semua anak panahku menimpa kalian. Udah habis. Thumma adribukum bisayfi. Kemudian aku akan keluarkan pedangku. Aku akan tebas kalian dengan tanganku ini sampai habis sudah. Lalu terjadi negosiasi. Karena ini diancam malah ngancam. Kata orang-orang Quraisy, ataitana sa'lukan. Engkau ingat engkau masuk kota Mekah miskin, enggak punya apa-apa engkau. Fakathura maluka indana. Engkau tinggal bersama kami, banyak hartamu. Engkau jadi orang kaya. Thumma turidu an takhruja bi nafsika wa malika. Kemudian engkau mau keluar meninggalkan kami, membawa hartamu dan dirimu. Wallahi la yakunu dzalik. Enggak, itu enggak mungkin. Enggak boleh yang seperti itu. Demi Allah, kata mereka. Oh, masalahnya fulus. Masalahnya apa? Harta. Maka Suhaib memberikan penawaran. Apa kata Suhaib? Ara'aitum in taraktu mali lakum hal tukhalluna sabili? Menurut kalian gimana? Kalau aku berikan kepada kalian semua hartaku, kalian biarkan aku hijrah? Qalu na'am. Iya. Bayangin jamaah. Suhaib sedang berada di persimpangan jalan. Dia harus menentukan arahnya. Maka Suhaib menunjukkan, hartaku ada di tempat ini. Karena dulu hartanya emas perak ya. Emas perak itu tinggal gali tanah, masukin, selesai jamaah. Di tempat ini, tempat ini. Kata mereka, silahkan kau lanjutkan ke kota Mekah. Kemana? Ke kota Madinah. Ketika sampai kota Madinah,
Kejadian itu nggak ada yang mengetahui kecuali Suhaib sama orang-orang kafir itu. Sampai kota Madinah, Nabi SAW pada waktu itu dikatakan ada di Quba ya, atau sudah ada di kota Madinah. Rasulullah SAW mengatakan kepada Suhaib, Rabbi hal bai' ya Aba Yahya. Rabbi hal bai' ya Aba Yahya. Untung sekali perniagaanmu wahai Abu Yahya. Apa ya Rasulullah? Kata dia. Nggak ada yang tahu kecuali aku bersama mereka, tentunya Allah Azza wa Jalla. Sepertinya Jibril sudah ngasih tahu engkau. Iya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 207, wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada di antara manusia-manusia yang membeli dirinya untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, seorang manusia tatkala berada di persimpangan jalan, maka dia harus benar-benar berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan petunjuk kepadanya.